Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Aji Hanafi Hadi Putra, NIM 194101000130. Ya, lalu nama saya Adib Muhammad Iqbal Widat. Ya, sebelumnya AI adalah suatu bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Dan berikut ini adalah contoh-contoh AI, pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama yaitu ada asisten pribadi. Nah, asisten pribadi contohnya ada Siri yaitu milik Apple, Google Assistant milik Google, dan Alexa milik Amazon. Nah, Google Assistant adalah asisten suara virtual Google. Ini merupakan evolusi dari fitur Android lama yang dikenal sebagai Google Now, yang dapat memberikan kita informasi mengenai minat kita bahkan sebelum kita bertanya. Google Assistant sendiri bersaing dengan Siri Apple, Alexa Amazon, dan pada tingkat yang lebih rendah yaitu Cortana milik Microsoft. Asisten diluncurkan pada Mei 2016 sebagai bagian dari Google Smart Messaging App Hello yang sudah tidak ada lagi. Setelah beberapa waktu eksklusivitas pada ponsel Google Pixel pertama, asisten Google sekarang tersedia hampir di semua perangkat Android yang menjalankan Android 5.0 ke atas. Meskipun paling terkenal di Android, Google Assistant juga tersedia di tempat lain. Kita dapat mengaksesnya di Android Wear, di iPhone, di iPad, melalui aplikasi Google Assistant, melalui rangkaian speaker pintar Google Home, dan di perangkat lain. Nah, sebenarnya fungsi utama Google Assistant adalah menawarkan perintah suara, penelusuran suara, dan kontrol perangkat yang diaktifkan dengan suara. Memungkinkan kita menyelesaikan sejumlah tugas setelah kalian mengucapkan kata-kata "Oke Google" atau "Hai Google". Ini dirancang untuk memberikan kita interaksi percakapan. Nah, Google Assistant merupakan AI yang sangat cerdas dan terintegrasi sangat baik dengan Android. Kita dapat menggunakannya untuk membuka aplikasi, mengirim pesan, melakukan panggilan, memutar lagu tertentu di tidal, memeriksa cuaca, dan banyak hal lainnya, tanpa kita perlu menyentuh layar ponsel kita sendiri. Nah, Google Assistant dibuat berdasarkan Natural Language Processing, prosedur mengubah ucapan menjadi suara, kata, dan ide. Nah, cara kerja dari Google Assistant adalah, untuk yang pertama, Google pertama-tama merekam ucapan kita. Karena menafsirkan suara membutuhkan banyak daya komputasi, rekaman ucapan kita dikirim ke server Google untuk dianalisis dengan lebih efisien. Kemudian Google memecah apa yang kita katakan menjadi suara individu. Ini kemudian berkonsultasi dengan database yang berisi pelafalan berbagai kata untuk menemukan kata mana yang paling sesuai dengan kombinasi suara individu. Kemudian mengidentifikasi kata kunci untuk memahami tugas dan menjalankan fungsi yang sesuai. Misalnya, jika Google Assistant mengetahui kata-kata seperti cuaca atau suhu, aplikasi cuaca akan terbuka. Server Google mengirimkan informasi kembali ke perangkat kita dan Google Assistant kemudian dapat berbicara. Jika Google Assistant perlu mengatakan sesuatu kepada kalian, itu akan melalui proses yang sama seperti yang dijelaskan di atas, tetapi dalam urutan terbalik. Selanjutnya ada navigasi AI yang dapat dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini navigasi AI digunakan dalam aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze. Dan untuk Google Maps sendiri itu didasarkan pada prinsip yang sederhana, yakni mengumpulkan sejumlah data lengkap, memprosesnya dan menyajikan ke pengguna. Dan untuk Waze sendiri itu menggunakan informasi yang dikumpulkannya untuk menghitung kecepatan rata-rata, memeriksa error, menyempurnakan tata jalan, serta mempelajari arah jalan dan belokan. Lalu untuk pemanfaatan AI selanjutnya ada dalam aplikasi YouTube. Tentu dengan miliaran konten yang tersebar dalam YouTube akan sangat tidak nyaman bagi pengguna bila mana videonya akan random. Oleh karena itu, Goodrow menganalogikan rekomendasi YouTube sebagai seorang pustakawan yang membantu mencarikan buku yang sesuai dengan pembaca di sebuah perpustakaan yang besar. Goodrow pun mengatakan, tanpa rekomendasi YouTube, pengguna mungkin tidak akan tahu sebuah
video yang masuk dalam kategori yang kita sukai yang ada dalam platform tersebut. Sistem rekomendasi YouTube bekerja dengan prinsip membantu pengguna menemukan video yang ingin ditonton dan yang akan memberikan manfaat. Rekomendasi tersebut ditemukan pada dua tempat utama, yaitu beranda dan panel berikutnya. Rekomendasi YouTube dibangun dengan pemahaman bahwa setiap orang memiliki kebiasaan menonton yang unik. Selanjutnya, sistem akan membandingkan kebiasaan nonton pengguna dengan penonton yang lain yang serupa dan menggunakan informasi tersebut untuk menyalurkan konten lain yang mungkin ingin ditonton oleh pengguna. Jika pengguna menyukai video seperti olahraga ataupun game, sistem rekomendasi mengenali bahwa penonton yang suka menonton video olahraga ataupun game tersebut dan menyajikannya kepada penonton. Maka dari itu, YouTube menyediakan kontrol untuk membantu pengguna menentukan seberapa banyak data yang ingin diberikan. Pengguna dapat menjeda, mengedit, dan menghapus histori penelusuran dan tontonan YouTube kapan saja.